Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Najiwa Ganandi, MPM 2017051046. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi penyederhanaan fungsi boolean menggunakan hukum aljabar boolean. Pertama, pengertian fungsi boolean. Penyederhanaan fungsi boolean adalah mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen, tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Singkatnya adalah meminimalisasi. Tujuan tahapan meminimalisasi rangkaian logika adalah agar rangkaian bisa lebih efektif dan efisien, sehingga rangkaian dengan jumlah gerbang yang sedikit akan lebih murah harganya dan tata letak komponennya lebih sederhana. Berikut hukum-hukum aljabar boolean, yaitu ada 11 hukum. Hukum pertama, hukum identitas. Kedua, hukum idempoten. Ketiga, hukum komplement. Keempat, hukum dominasi. Kelima, hukum volusi. Keenam, hukum penyerapan. Ketujuh, hukum komutatif. Ke-8, hukum asosiatif. Ke-9, hukum distributif. Ke-10, hukum De Morgan. Ke-11, hukum 01. Dalam hukum identitas terdapat A plus 0 sama dengan A. A kali 1 sama dengan A. Dalam hukum idempoten ada A plus A sama dengan A, dan A kali A sama dengan A. Begitu juga lah seterusnya, seperti yang di layar. Dan diakhiri dengan hukum 01, yaitu 0 uner sama dengan 1, 1 uner sama dengan 0. Latihan soal. Sederhanakan fungsi boolean dalam kurung X, Y, Z sama dengan X, Z uner plus Y uner Z plus X, Y, Z uner. Disederhanakan menggunakan hukum identitas menjadi XZ uner dikali 1 plus Y uner Z plus XYZ, dan disederhanakan lagi menggunakan hukum distributif, yaitu menjadi XZ uner kali dalam kurung 1 plus Y uner Z. Dan disederhanakan lagi menggunakan hukum dominasi XZ uner dikali 1 plus Y uner Z. Dan disederhanakan lagi menggunakan hukum identitas lagi, XZ uner plus YZ plus Y uner Z. Ini adalah hasil dari penyederhanaan soal berikut. Dilanjutkan dengan materi gerbang logika. Pengertian gerbang logika. Gerbang logika atau logic gate adalah sebuah entitas yang untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat 2 kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0. Dengan menggunakan teori matematika boolean, sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikut. Jenis-jenis gerbang logika. Jenis-jenis gerbang logika ada 7. Yang pertama ada gerbang AND. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Gerbang OR. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 1, maka output akan menjadi 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 0. Gerbang NOT. Fungsi gerbang NOT adalah sebagai inverter atau pembalik. Nilai output akan berlawanan dengan inputnya. Gerbang AND.
Apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 0. Dilanjutkan lagi, ada 3 jenisnya lagi, tadi cuma 4 jenis. Yang 3 jenisnya lagi, gerbang NOR, yaitu apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 1. Selanjutnya gerbang ke-6, gerbang XOR. Apabila input berbeda, contohnya input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 0. Logika XNOR yaitu apabila input berbeda, contoh seperti input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 1. Berikut gambar dari 7 gerbang tersebut. Jika gerbang N bentuknya seperti ini, gerbang OR bentuknya seperti ini, gerbang XOR bentuknya seperti ini, yaitu ada garis melengkung di belakangnya dan segitiga melengkung. Terus gerbang NOT bentuknya seperti ini, bentuk seperti segitiga, dan di depannya ada lingkaran kecil. Sedangkan XNOR bentuknya seperti XOR, yaitu bedanya di depan XNOR ada lingkaran kecil dan di XOR tidak ada. Dan gerbang ke-6 ada NOR, yaitu sama seperti OR, cuman dibedakan karena ada lingkaran kecilnya. Dan NAND berbeda sama, tetapi cuma dibedakan dari lingkaran kecil di depannya saja. Semuanya sama dan dibedakan dengan lingkaran saja. Berbeda dengan not yang berbentuknya sangat berbeda dengan yang lainnya, yaitu berbentuk segitiga dan ada lingkaran di depannya. Latihan soal. Buatlah gerbang logika dari soal berikut. Kita tulis literalnya, yaitu X, Y, Z, X, Y. X dijadikan komplement dulu, jadi X kita menggunakan bilangan not, yaitu sebagai pembalik dari X, yaitu akan menjadi X komplement. Habis itu Y kita OR-kan dengan X komplement menjadi X komplement plus Y. OR ini berguna sebagai plusnya. Sedang habis itu Z kita OR-kan dengan X komplement plus Y menjadi X komplement plus Y plus Z. Lalu di bawahnya ada X kita notkan menjadi X komplement dan Y kita notkan menjadi Y komplement, yaitu menjadi X komplement dan Y komplement. Sebelum kita dapatkan hasilnya, kita harus menggunakan gerbang N karena mereka tidak menggunakan tidak menggunakan pertambahan, yaitu cuman hanya digabungkan saja. Lalu kita N-kan lagi X komplement plus Y plus Z sama dengan X komplement dan Y komplement, yaitu menjadi X komplement plus Y plus Z dalam kurung XY komplement. Sekian presentasi dari saya. Demikian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.